Populasi dan sampel. Pertama yaitu populasi. Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang artinya jumlah penduduk. Menurut Sugiono 2013, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jenis populasi. Terdapat dua jenis populasi, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Pertama, populasi terbatas atau definite, yaitu objek penelitiannya dapat dihitung, contohnya jumlah murid atau jumlah ternak. Lalu yang kedua, populasi tak terbatas atau infinite, yaitu objek penelitian yang memiliki jumlah tak terbatas, contohnya pasir di pantai. Berikutnya yaitu sifat populasi. Terdapat dua sifat pada populasi. Yang pertama yaitu homogen dan yang kedua heterogen. Yang pertama, populasi yang bersifat homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama. Karena sifatnya sama, jadi tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Contohnya, ketika dokter yang akan mengambil golongan darah dari seseorang, maka dokter tersebut cukup mengambil setetes darah saja. Lalu yang kedua, populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi. Karena bervariasi, pada populasi ini perlu ditetapkan batas-batasnya, baik itu batas secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Lalu sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Muri 2007, secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Jika ukuran populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti semua yang ada pada populasi dikarenakan misalnya keterbatasan dana, tenaga, atau waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Lalu kesimpulan yang didapat diberlakukan untuk populasi. Berikutnya yaitu ciri-ciri sampel yang baik. Yang pertama yaitu sampel dipilih dengan cara hati-hati. Artinya sampel dipilih dengan menggunakan cara tertentu dan pastinya benar. Yang kedua yaitu sampel harus mewakili populasi. Sampel yang diambil harus bisa menggambarkan seluruh karakteristik yang ada pada populasi. Dan yang ketiga yaitu besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Selanjutnya yaitu teknik sampling atau cara mengambil sampel. Teknik sampling ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu probability sampling dan yang kedua yaitu non-probability sampling. Yang pertama yaitu probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur yang dipilih untuk menjadi sampel. Teknik ini dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Berikutnya proportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan jika populasi memiliki unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Lalu disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Lalu cluster sampling, yaitu digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Yang kedua yaitu non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kemudian sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Lalu sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Lalu sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan. Berikutnya sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan yang terakhir yaitu snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar.